katanya membangun, tapi ini korbannya rakyat kecil. Proyek-proyek ini dapat dimunculin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelumnya. Biar semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan lo tuh bukan berarti ngelawan. Hari ini, gak akan membantu hidup. Jadi itu bisa jadi rumah kalian itu. Lihat ini. Dibungkus rapi kerangka pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer bersenjata. Dan ingat, suara di saat ini bisa jadi gema yang paling keras. Setelah saya pelajari dari berbagai tempat, terjadinya kekisruhan, kesemrawutan, konflik sosial yang berujung pada pidana, itu seluruhnya itu kan akibat kelalaian kita sebagai penyelenggara negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Teman-teman semuanya, penggusuran dan pembongkaran menyisahkan kesedihan bagi warga dan PR bagi pemerintah. Bagaimana tidak ketika warga yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah mempunyai anak cucu yang menempati tanah yang bukan miliknya harus terusir dari rumah yang dia tinggali hanya karena tanah tersebut diperuntukkan untuk milik negara. Cuplikan dari video yang tadi kita simak bersama-sama marak dan banyak terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat. Lantas siapa yang salah dengan kasus tersebut? Kita simak apa kata Kang Deddy Mulyadi. Semoga kata Kang Deddy Mulyadi ini bisa ditiru dan diperhatikan oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Kita simak videonya. Setelah saya pelajari dari berbagai tempat, terjadinya kekisruhan, kesemrawutan, konflik sosial yang berujung pada pidana, itu seluruhnya itu kan akibat kelalaian kita sebagai penyelenggara negara. Apa sih kelalaiannya? Kelalaiannya adalah tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dari mulai gubernur, bupati wali kota, sampai kepala kelurahan, kepala desa, RT RW, terhadap berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di lingkungannya masing-masing. Jadi ada yang bangun bangunan liar di bantaran sungai, dibiarkan. Ada yang bikin bangunan liar di daerah marka jalan, dibiarkan. Ada yang bikin bangunan liar di trotoar, dibiarkan. Ada yang bikin bangunan liar di tanah milik orang lain, dibiarkan. Ada yang bikin bangunan liar di tanah negara, dibiarkan. Nah, seluruh pembiaran ini berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sehingga ketika yang memiliki tanahnya datang, negara membutuhkan, terjadi banjir, terjadi wilayah-wilayah yang sangat kumuh, mau dipindahkan, nggak ada uang untuk memindahkannya, nggak ada kompensasinya, terjadilah perlawanan, terjadilah tindak pidana. Ini kelemahan kita semua. Itu terjadi di kota Depok, di Cimanggis, sampai berujung pembakaran mobil polisi. Kemarin terjadi lagi di Bandung. Dan sikap saya adalah seluruh aspek tindak pidana kekerasan, apakah itu melawan aparat,
apakah itu melakukan pengeroyokan terhadap warga, seluruhnya harus diproses secara hukum tanpa harus memandang dia siapa, berasal dari mana, dari kelompok mana. Semuanya harus ditindak. Semua orang harus tunduk di mata hukum. Dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh aparatur kepolisian di wilayah Provinsi Jawa Barat, baik di bawah Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya, yang telah bersikap tegas terhadap berbagai tindakan yang mengakibatkan kerugian orang lain, yang mengakibatkan lukanya orang lain, yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan. Semoga peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa terakhir yang tidak boleh terjadi, dan saya minta pada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai ke tingkat desa dan kelurahan, mari bekerja. Tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap berbagai peristiwa yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosial. Setiap orang harus menjalankan haknya, dan setiap orang juga harus menjalankan kewajibannya. Atau dibalik, setiap orang harus menjalankan kewajibannya, dan setiap orang juga harus menerima hak-haknya. Ini yang harus dilakukan. Yang bukan hak kita, kita tidak boleh mengambilnya. Analisa langkah, gebrakan, dan contoh yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi seharusnya juga dapat ditiru dan minimal direnungkan oleh kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur yang hari ini memimpin sebuah kabupaten yang masyarakatnya menempati tanah negara atau tanah yang berkonflik. Langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah atau masyarakat yang menempati bantaran kali dengan menghancurkan perumahan mereka, akan tetapi ganti untung ya, karena tidak hanya bangunan yang diganti oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi juga di masyarakat yang tergusur itu dikontrakin oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi langkah ini adalah memanusiakan manusia, tetapi masyarakat atau netizen juga harus jeli ketika tanah yang ditempati atau rumah yang dibangun di atas tanah negara atau di tanah yang bukan kepemilikannya, juga harus sadar diri dan sadar posisi bahwa Anda telah salah di dalam mendirikan sebuah bangunan dan seharusnya tidak mendapatkan pergantian. Hanya saja pemerintah di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu lebih memanusiawikan manusia. Oke, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Jangan sampai ada oknum-oknum yang hari ini memperkeruh keadaan, memperkeruh suasana sehingga Jawa Barat tidak jadi istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye bye.